Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Alci Bumbodong, guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 1 Manado, sekaligus mahasiswa PPG Kementerian Agama Ratsdija tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 25890501116. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 7 semester ganjil dengan materi Aku Memiliki Kemampuan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Sehat, cerdas, ceria. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sebelum kita akan mulai pembelajaran agama, agar lebih semangat, mari kita semua bangkitkan diri. Kita menyanyi satu lagu. Semua tahu lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik? Tahu. Mari kita menyanyi dengan semangat lagu Aku Bangga Menjadi Anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, berkesaksian akan kulakukan. Nah, baik, kita akan membuka pembelajaran kita di pagi hari ini dengan berdoa. Untuk itu, Ibu minta Chloe untuk memimpin doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar kami. Kiranya Engkau memberkati doa yang kami sampaikan kepadamu dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen hadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Kalau hadir semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan untuk materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Nah, bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang baru, yaitu apa ini? Aku memiliki kemampuan. Kita akan belajar materi Aku Memiliki Kemampuan. Kemudian, kegiatan yang paling menantang atau yang paling sulit bagimu sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Nah, sekarang, apa kegiatan yang paling menantang sebagai perempuan yang sulit dilakukan? Chloe, apa yang sulit Chloe lakukan? Manjat pohon. Nah, tujuan pembelajaran kita di materi Aku Memiliki Kemampuan, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki dan menjelaskan pentingnya mengenai potensi diri untuk masa depan. Sedangkan tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan kitab suci dari perumpamaan tentang talenta dan merumuskan sikap yang benar dalam mengembangkan kemampuan sebagai wujud tanggung jawab iman. Maka kita lihat dulu pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa saja kemampuan? Bagaimana menyikapi kemampuan dalam diriku? Ketika apa pesan kitab suci berkaitan dengan mengembangkan kemampuan? Apa itu kemampuan? Coba dibaca salah satu. Jennifer, baca. Kemampuan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Secara umum, minat dikaitkan dengan keinginan. Jadi intinya apa? Minat adalah keinginan. Nah, minat itu ada bermacam-macam. Ada minat pribadi dan minat situasional. Bakat adalah sebuah sifat dasar, kepandaian, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Misalnya, pandai menulis, pandai melukis, dan lain-lain. Bakat harus terus dilatih dan dikembangkan. Mengapa? Karena bakat disertai dengan minat yang serius bisa menjadi prestasi. Andi dan Roni adalah sahabat baik. Pada suatu sore, mereka berdiskusi tentang minat dan bakat. Hai Andi, apa bakat yang kamu miliki? Apa ya? Kayaknya aku gak punya bakat deh, Ron. Loh, jangan pesimis begitu dong. Sini aku beritahu. Setiap orang itu punya bakat loh. Masa sih? Aku kok sepertinya tidak bisa apa-apa. Jangan salah. Kamu itu bukan tidak bisa apa-apa, tapi kamu belum menggali bakatmu. Maksudnya bagaimana? Andi, setiap orang itu berbeda. Ada yang sejak kecil sudah pandai melukis, tapi ada juga yang pandai melukis karena setiap hari dia melihat kakaknya melukis. Lalu dia ikut melukis, lama-lama dia juga pandai, berarti dia ada minat. Oh begitu. Berarti aku pasti punya bakat ya, tapi aku belum menggalinya. Sebenarnya aku punya minat di bidang musik. Aku juga bisa main biola. Nah, gitu dong. Itu kamu sudah tahu minat dan arah bakatmu. Dilatih ya, harus optimis. Siap, Ron. Terima kasih banyak ya. Penjelasan kamu bikin aku jadi semangat. Setelah melihat tayangan video tadi, mari kita menggali minat, bakat, potensi apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD. Silakan kalian mengisi lembar ini sesuai dengan minat, bakat, potensi yang ada dalam diri kalian. Tuliskan berbagai kemampuan sebanyak mungkin, berupa keahlian, bakat, kebiasaan, minat, dan sebagainya. Dan yang sebelah sini sudah mengisi. Sebagian orang, tentu kalian sendiri juga merasakan bahwa kesulitan untuk mengetahui kemampuan yang ada dalam diri kalian. Jadi orang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Pada saat Allah menciptakan manusia, Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan, walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lain. Tugas manusia adalah apa? Bertanya, mencari, menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu. Penting bagi kita untuk mengetahui kemampuan agar apa? Yang pertama, manusia mengetahui dan mengembangkan kemampuan yang ada. Yang kedua apa? Jadi jika kita mengetahui kemampuan yang ada dalam diri kita, maka kita mudah menentukan cita-cita demi masa depan. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, yang berikut, kemudian selanjutnya, kemampuan yang dianugerahkan Tuhan itu perlu dilatih dan dikembangkan agar lebih bermanfaat, tidak langsung terampil tanpa berlatih. Mari kita belajar tentang kemampuan dalam ajaran iman Katolik, yaitu menggali pengalaman kitab suci tentang sikap terhadap kemampuan. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Baik, sebentar kalian akan bergantian atau bergiliran untuk membaca teks kitab suci. Dari kelompok 1 silakan dibaca. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri.
mengerjakannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu berlaba-laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu membunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang benar, yang menilai di tempat di mana Tuhan tidak mengambil, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak mengambil. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Dari kamu sudah tahu bahwa aku menuai upah di mana aku tidak mengambil dan memungut dari tempat di mana aku tidak mengambil." Karena itu, sudahlah seharusnya kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekebalikku aku menerimanya serta dengan menunggannya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Perumpamaan ini sering dipakai juga untuk merefleksikan sikap dan tanggung jawab terhadap kemampuan yang kita. Maka untuk lebih memahami dan mendalami kisah kitab suci tentang kemampuan, yaitu tentang perumpamaan talenta, mari kita akan menjawab beberapa pertanyaan melalui lembar kerja peserta didik yang akan dibagikan. Itu dijawab oleh kelompok-kelompok dan nanti sebentar akan kalian presentasikan oleh masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi kalian sudah menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok. Jadi ketua kelompok membantu teman-teman. Semua dalam kelompok itu hendaknya bekerja sama. Bukan hanya ketua kelompok yang membuat atau menjawab ini, tapi semua anggota kelompok. Jika ada teman yang tidak paham, silahkan kalian bantu. Jangan teman yang tidak paham cuma dibiarkan berdiam diri saja. Tidak ada dia punya andil di dalam
Kelompok 4, bagaimana? Apa ada kesulitan? Ada teman yang mengalami kesulitan atau belum paham? Bisa saling membantu ya, bisa jawab. Kelompok 3, bagaimana? Apa ada kesulitan? Ya, Bu. Kelompok yang lain harap mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Yang lain memperhatikan. Baik, selamat pagi. Hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Analisa teks Matius 25 ayat 14 sampai 30. Menggunakan kemampuan untuk menolong dan melayani sesama. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduk. Dan kelompok 2 gantian maju ke depan. Untuk 5 talenta akan dibacakan oleh Kimber. Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Rajin berlatih, belajar, berdoa, dan gunakan untuk kebaikan. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Mari kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Teman-teman, Baik. terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dibacakan berikut. Analisa teks Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Belajar dengan sungguh-sungguh, berlatih terus-menerus, berdoa, meminta bimbingan dari Tuhan, dan mau menerima masukan dari orang lain. Ya, perkenalkan kepada kelompok 4. Saat ini kami akan mempresentasikan analisa teks Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Soal D, cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Jawaban 1. Mencari bimbingan dari orang lain yang lebih berpengalaman. 2. Luangkan waktu untuk menguasai kekuatan dan kelemahan serta membuat rencana pengembangan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, bisa dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih kelompok 4. Mari kita berikan aplaus. Silakan dulu. Tadi kita membaca analisa teks Matius. Di situ diceritakan bahwa di mana ada seorang tuan yang sebelum dia mau pergi ke tempat yang jauh, dia menitipkan dia punya talenta kepada para hambanya. Nah, ketiga hambanya itu, hamba yang pertama dia berikan 1 talenta, hamba yang kedua dia berikan 2 talenta, sedangkan hamba yang ketiga dia berikan 1 talenta. Jadi ketiga hamba ini diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kalau hamba yang pertama dia berikan berapa talenta? Ada yang bisa menjawab? Coba berdiri. Berapa? Tadi sudah diskusi di kelompok. Yang bisa menjawab, ayo silakan berdiri. Hamba yang pertama diberikan berapa talenta? Berdiri, baik. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Kemudian dia memperoleh laba berapa? 5. Nah, setelah dia memperoleh laba 5 talenta, apa yang dia dapatkan dari dia punya Tuhan? Dia dapatkan pujian dari Tuhan. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Namun apa yang terjadi kepada hamba yang ketiga? Coba siapa yang bisa menjawab? Silakan. Apa yang terjadi kepada hamba yang ketiga? Silakan Kristiana. Bagaimana dengan hamba yang ketiga? Pertama, Hamba yang ketiga itu dia mengembangkan atau tidak? tidak, dia mengubur talenta itu. Nah, dia menguburkan talenta itu. Kemudian apa yang dia dapatkan? Dia tidak memperoleh talenta apapun, tapi dia dicampurkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketakutan. Nah, terima kasih untuk Kristiana, kita berikan tepuk tangan. Tuhan itu diumpamakan
keselamatan. Anak-anak, kemampuan merupakan anugerah Allah. Kita dipanggil untuk mengembangkannya agar mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan bagi diri kita. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda sesuai dengan kehendak Allah. Perbedaan itu bermaksud agar manusia bisa saling membantu, saling bekerja sama mencapai kesuksesan baik demi diri sendiri maupun demi sesama. Nah, sikap yang perlu dimiliki atas kemampuan diri, yang pertama tidak sombong. Kita harus apa? Rendah hati. Kemudian bersyukur. Yang ketiga apa? Yang kuat. Keempat, Bersedia mengamalkan kemampuan. yang kelima, Tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkannya. ini sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Nah, faktor-faktor yang menghambat upaya mengembangkan kemampuan tadi di kelompok kalian sudah menjawab, dan ibu juga sudah mendengar jawaban dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ada yang menjawab bahwa ada malas. Kemudian apa? Tidak mau bertanya pada orang lain. Selain itu sarana prasarana yang tidak mendukung, tidak ada biaya. Kemudian kurangnya dukungan dari orang tua. Jadi kita akan menyimpulkan materi. Cara mengembangkan kemampuan itu ada melalui 5E. Exposure, education, environment, experience, evolution. Jadi ada 5. Yang pertama, Tiara boleh baca? Ayo berdiri. Exposure atau paparan, belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya, berlatih atau mengerjakan keahlian. Yang kedua, selanjutnya, Alifia tolong dibaca. Edukasi atau pendidikan mengikuti pendidikan atau pelajaran yang sesuai dengan cita-cita dengan membaca berbagai sumber informasi yang sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya Ibu minta tolong Indonesia, silakan dibaca. Environment atau lingkungan, orang yang ingin ahli bermain basket perlu bergaul dengan ahli bermain basket. Hindari teman yang senang bola dan buang waktu. Yang terakhir adalah penilaian. Dalam mengembangkan kemampuan, tak perlu segan untuk bertanya kepada orang lain. Apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum? Jangan pula takut menerima saran atau kritikan dari orang lain. Anak-anak, sekarang kita sudah masuk di akhir pembelajaran. Sebelum itu mari kita melakukan refleksi dan aksi untuk pembelajaran materi aku memiliki kemampuan. Apa manfaat yang kalian dapatkan mengikuti pembahasan pembelajaran? Oke, Chloe, kita tepuk tangan dulu. Baik, silakan Chloe. Saya pikir refleksi dari saya dengan pembelajaran ini, saya lebih tahu cara mengenal diri sendiri dan lebih mengenal talenta yang saya. Oke, terima kasih Chloe. Itu refleksi dari Chloe. Ada yang lain bisa menyampaikan pendapatnya selain Chloe? Ada? Ayo, jangan malu-malu. Berani. Ini keberanian juga adalah salah satu kemampuan untuk berbicara. Ayo, ada? Oke, Alifia. Ayo Alifia. Pengalaman yang saya paling banyak pribadi ini juga bisa mengetahui kemampuan yang masih terkubur atau belum diketahui. Nah, terima kasih Alifia yang mempelajari. Jadi dengan mempelajari materi ini, Alifia juga sadar bahwa ternyata dia masih ada kemampuan yang belum tampil, masih terkubur. Jadi dengan materi aku memiliki kemampuan, kita berani untuk apa? Menggali lagi kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya nanti kalian akan menulis satu kemampuan yang dianggap masih terpendam. Itu nanti ditulis di lembar LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan, yang bukan
kelompok, tapi lembar pribadi yang kemudian akan dikumpulkan minggu depan. Jadi kalian menulis salah satu kemampuan yang kalian anggap masih terpendam. Lalu tuliskan langkah apa yang akan kalian lakukan untuk mengembangkannya. Jadi kemampuan apa yang ada dalam diri saya tapi masih terpendam belum muncul. Dan langkah yang akan saya lakukan agar kemampuan itu bisa berkembang, agar bisa muncul, apa yang akan saya lakukan. Sudah? Sudah pahami? Ada pertanyaan untuk materi aku memiliki kemampuan atau mengenai tugas? Ada pertanyaan? Ada. Mari silakan ketua kelompok mengumpulkan hasil diskusi. Anak-anak, baik, kita akan menutup pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, mari kita akan menutup pembelajaran dengan doa dan Ibu Cinta dan Cinta untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mengikuti pembelajaran di pagi hari ini, dan terima kasih untuk Ibu Cinta yang sudah memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita di pagi hari ini. Ucapkan terima kasih